kena lagi kan. Ini kalau buat konten harusnya kita rencanakan poinnya. Gimana Pak bangunnya di Ponorogo? Kan gitu. Iya, ini tadi saya mau ngobrol. Enggak. Oke ya, ya kita juga mau pulang ke Mojokerto. Bapak kenapa ke Mojokerto? Belum inti nih. Makanya ini lama bener kita ngobrol apa dia ngobrol apa gitu loh. Kamu ngobrol apa? Waktunya ini loh masalahnya itu. Nah, katanya 1 jam. Iya, biasa Saya tahu bilang kalau semuanya ada. Udah nanti diulang. Sebenarnya itu teknis salah ini masukin sendiri. Hah? Sampai di jalan. Ya, saya kena lagi kan. Ini kalau buat konten harusnya kita rencanakan poinnya. Iya, iya. Gimana Pak bangunnya di Ponorogo? Kan gitu. Iya, ini tadi saya mau ngobrol. Enggak. Saya cerita sana. Oh gitu, tuh. Aku ya kaget. Oh, gak Tapi ini tetap harus diupload loh ya. Ini harus tetap diupload ini. Iya, dia Ya, Harus upload, ngomong kayak gini harus upload ini. Iya, betul. Saya salah lagi-lagi. Terus gini. Itu masukin gak takut ke Ponorogo. Loh, enggak, tadi saya Jangan tanya. tambah ya aku. Saya tadi kalau bilang gitu biasanya gini misalnya. Ponorogo, Pak. Wah, saya tadi mau bilang gitu. Gimana proyek Ponorogo? Justru Lancar. nunggu aku. Lah, makanya ini cepet terus. Orang takut kita tambahin terus. Udah nih kacau nih, ini orang ini kacau nih. Tapi kalau semua di podcast memang seperti itu ya. Maksudnya ngobrolnya seperti kacau-kacau begini ya. Iya, betul. Ponorogo deh, gimana Ponorogo? Itu seharusnya. Ya udah nih. Seharusnya itu Udah masuk gini. Udah masuk nih. Ponorogo, gimana Ponorogo? Udah disatanya nih Ponorogo gimana nih? Oh ceritanya Ponorogo. Ini kan banyak nih proyeknya Bapak ini banyak nih ceritanya nih ya. Enggak. Ada yang di Ponorogo, ada yang di mana? Mana itu? Gresik. Gresik. Terus apa namanya? Kan tadi ikut developer sudah pernah tuh. Nah, terus ini kan ada apa? Kontraktor atau developer yang nge-hire gitu kan? Entah itu namanya apa itu. Bapak stres sendiri. Iya ya. Saya itu waktu pertama itu Nah, gimana? telepon jam 7 sore. Seseorang. Termasuk itu temanku yang pernah aku tolong. Ya pernah aku tolong lah. Namanya teman. Setelah itu telepon untuk mencarikan tukang untuk protes Ponorogo. Saya jawab loh. Nah, kapan berangkatnya? Nanti malam. Iku karpe dhewe piye malam. Apa ya ono golek tukang terus demi budal. Tolong Pak, tolong lho. Lah ya tolong ki ya tolong tak golek, nah, tapi terus spontanitas terberangkat apa bisa? Nggak bisa. Terus Nggak bisa dong. tolong Pak wis jam piro wis iso lho. Ya wis ngene wis tak terjunane dhewe. Ayo budal jam piro? Kira jam 3. Jam 3 berangkat. Lah ternyata di sana itu syukuran paginya. Cara wong Jawa iku ngawiti ngeris pondasi. Oh iya. Syukuran. Cara apa mbak nak ngomong itu? Bacaan itu apa ngarep? Bacaan. Tasyakuran. Wancak ya masyarakat banyak. Ada untungnya awet. Maksudnya kok ini namanya perusahaan. Oh, saya waktu itu saya jaga. Ini maksudnya ki opo kok begitu yang punya rumah sudah siap, sudah syukuran, akan tetapi kok tukangnya ya dadak, spontanitas suruh berangkat. Terus sistem iki yo piye, manajemen iki yo piye, karepe piye, bingung. Iya. Terus habis itu gimana di sana? Terus saya setelah itu sore pulang. Terus saya diperkenalkan. Ini direkturnya, ini marketingnya. Terus baru dua orang. Saya sebutkan siapa orang. Setelah itu, terus gimana pencairan dananya? Terus
nggak ada apa-apa yang aku kerjakan. Jadi intinya di sana ngapain Pak? Di sana cuma profil, plan awal. Setelah itu ya nggak ada apa-apa. Dari cara seluruh progres pembangunan material juga nggak ada. Jadi intinya awalnya progres pembangunan itu tidak ada material sama sekali. Dan seharusnya itu kalau kita menjadi progres awal itu harus ada persiapan. Apa kira-kira tahap cermin awal itu yang dibutuhkan? Saya dengar di situ Bapak mengalami kerugian. Ya, kalau kerugian batin juga. ini bagus nggak, kameranya bagus Pak? Terang kelihatan. Itu dari awal saya itu ada dari batin juga, sehingga saya pertanyakan ini apa namanya, perusahaan apa, terus siapa saja yang memegang, terus sistemnya gimana, strukturnya gimana. Nah itu terus jelas nggak kantornya ternyata? Itu cuma hanya cerita bla perusahaannya namanya ini, iya. Terus dari keuangannya ini, tapi sepenuhnya saya belum tahu. Tapi saya masih janggal, karena apa? Dari strukturnya, manajemennya, sistemnya itu masih amburadul sama. Amburadul sama. Ini saya sulit. Ini gimana nih sistemnya? Sebab apa? Saya selama mengerjakan itu di lapangan, masa ada mitra datang, tapi nggak lengkap. Sebentar. Suatu contoh gini, ada batu, tapi nggak ada semennya. Nggak benar. Nah, seharusnya kan harus lengkap kan? Harusnya semen dulu, batunya nggak usah. Iya. Terus begitu, nggak ada pasirnya. Harusnya ada batu, ada semen, pasirnya nggak usah. Terus lagi nggak ada uangnya lagi. Harusnya itu barang semua ada, gajinya nggak usah. Terus ini aku disuruh apa ini aku? Ya nggak apa-apa. Saya telepon. Ini gimana ini aku? Bapak disuruh lihat. Aku disuruh apa ini ya? Disuruh lihat. Ya sabar Pak, sabar. Loh, kok sabar gimana toh? Iya. Ini ceritanya piye aku? Iya. Wes, aku tak boleh. Ngapain aku nganggur di rumah orang? Itu waktu ketemu sama saya itu dalam posisi gimana waktu itu? Udah Bapak udah dari sana, Bapak udah pulang ketemu sama saya atau gimana waktu itu? Sudah dari sana. Hah? Sudah. Lu sudah habis dari sana Sudah. baru ketemu sama saya gitu? Ya cerita gini. Gimana? Saya di sana paling pengerjaan 5 hari. Udah selesai, material udah habis. Mau melanjutkan, nggak ada material. Juga nggak ada pencairan dana. Sebentar. Saya dengar mereka ini developer. Iya. Dan ngakunya ke Bapak juga developer. Iya. Yang nge-hire Bapak juga developer ngomongnya. Bukan kontraktor, bukan ya? Ya kalau dia itu ceritanya banyak blak. Saya tidak tahu. Bagiku satu, kamu cerita apapun tentang kamu pengusaha besar nggak masalah, yang penting saya di proyek terpenuhi. Oh ya jelas lah, itu kan hak yang jenengan. Namanya juga orang bekerja ya harus dibayar. Apalagi sekelas Bapak kan mandor kan harus. Ya pokoknya ada uang, ada material, uang untuk bayar tenaga kerja, material untuk saya bangun, saya kerjakan, selesai tuh. Gak ada yang sulit dong harusnya. Terus saya juga mengingatkan satu, kalau Bapak ingin sukses, tolong jangan sampaikan di produk. Kenapa? Jasa mereka, jasa pekerja dibayar. Loh, kenapa? Mereka masih ada utang ke Bapak. Wah, kalau masih utang itu bukannya orang perusahaan saya utangi. Perusahaan diutangi. Sebentar. Loh, kan ini kan ngobrolnya perusahaan tersebut kan ngakunya developer. Ngobrol di sini developer. Iya. Harusnya kalau developer nyuruh minta tolong atau mungkin mengkontrak mandor itu harusnya kan si developernya udah siap dong semua dong. Iya. Maksudnya kayak ini kan udah siap dong harusnya dong duitnya dong. Nah ini gimana? Masalah pembayaran ke Bapak lancar? Ya, aku pikir sih
seperti itu seharusnya seperti itu, tapi nggak cocok dengan sesuai dengan angan-angan saya terus lama-lama ini ada kejanggalan gini. Terus akhirnya saya ingin tahu tentang pencairan dana, akhirnya diperkenalkan itu. Terus dari sana setelah sudah benar di pencairan dana sekian termin 1, akan tetapi waktu itu saya tegur kalau bisa jadi dana dari koperasi langsung ke proyek nanti terwujud, tapi kalau dikelola ke perusahaan misalkan dari cermin 1 misalkan berapa persen terus dikurangi ini akhirnya ke proyek hanya pure nggak sampai. Dikelola terus alasannya apa kok dikelola perusahaan untuk gaji ini lah, berapa orang di perusahaan kerjanya apa? Kalau berhenti dari perusahaan baru itu jangan mikir gaji dulu, buat rumahnya dulu sampai selesai baru nanti hasil berapa. Ini baru awal sudah kececeran di proyek udah mikir gaji. ya salah sih Pak, nek sebenarnya paradigma seperti itu gitu sih menurut saya itu. Saya tetap sabar sampai saya perjuangkan waktu yang kedua itu saya sambung uang saya sampai 6.600.000 sampai saya nggak punya uang, terus saya pulang. Akhirnya saya ingin bertemu siapa saja tim perusahaan ini. Saya bertemu Pak. Wah ini Bapak dia ini. Iya, ingin tahu berapa orang sebenarnya, terus kinerjanya itu gimana, terus sistem strukturnya gimana. Ini karena Bapak sudah mengalami kebocoran uang pribadi, maksudnya Iya. Di proyek tersebut itu karena kantor belum, maksudnya karena kantor developer yang belum ngucurin duit untuk beli material, sedangkan itu harus dikerjakan dan harus ada material. Bapak nalangin pakai bawa uang Bapak duluan. Dan itu udah ngobrol sama si manajemennya, mereka udah ngobrol. Sudah. Harusnya mereka bilang, Pak stop, jangan pakai stop, pakai uang kantor aja. Harusnya ngobrol gitu harusnya. Setiap saya itu ada laporan, gimana ini penyadaran belum cair Pak? Belum cair, baru awal belum cair padahal. Ini udah berapa lama? Banyak. Udah berapa lama ngobrol seperti itu belum cair itu? Sampai detik ini udah berapa lama? Udah berapa lama? Bulan semua. Nah, waktu pembangunan itu ya belum 1 bulan, baru awal ya 1 minggu. Selesainya pekerjaan tersebut sampai detik ini berarti belum ada 1 bulan. Sudah belum ada 2 bulan lah, belum ada. Loh, berarti proyek masih baru Pak? Iya masih baru. Proyek baru selesai berarti ini. Dan ini pun ada problem. Ini awalnya saya itu kan akad awalnya itu kan saya hanya di dalam sambil tahu di luar itu ternyata dua sisi itu tim geraha itu nggak sama itu. Akad awalnya dari usernya itu nggak sama. Oh, maksudnya dari sebentar ya? Ini ada mana? Ya. Jadi misalkan yang ini itu berjanji buat yang ini, terus yang tim lainnya berjanji buat yang ini. Ini maksudnya piye ya? Harusnya Nggak gini. sama ini. Sebentar pakai contoh. Harusnya gini toh. Dari pihak developer kan rentetannya harusnya gini. Strukturnya kan dari pihak konsumen minta bangun rumah ke suatu instansi. Saya nggak tahu swasta atau mungkin non swasta kan boleh saja. Minta tolong bangun rumah, terus habis itu harusnya kan di situ kan ada gambar atau mungkin ada gambar kerja yang disepakati bersama, terus sama NAB, rencana anggaran BI yang memang disepakati bersama. Nah setelah itu nanti turun ke jenengan, nanti jenengan membuat penawaran baru. Maksudnya mandor membuat penawaran baru ke kantor si developer. Harusnya seperti itu harusnya. Ritmenya begitu ritmenya. Dan
setelah itu kalau gambar nggak bisa dong. Kalau gambar kan sudah disepakati antara developer sama user kan seperti itu. Nah di situ gambarnya dipegang oleh jenengan kan harus gitu. Iya. Nah itu ada nggak gambarnya? Waktu itu gambarnya itu tidak sesuai di lapangan, itu tidak sesuai. Ada penggambarnya itu 6x12. Setelah di sana di lapangan itu hanya tanahnya 5x7. Jadi gambar awal itu termasuk jalan itu ikut gambar. Itu adalah akses jalan yang kurang yang belakang. Waktu di sini saya tegur lah, ini tidak sesuai dengan tanahnya, ini di mana? Terus sehingga dari perusahaan itu akhirnya merubah dengan sekatan orang biasa. Terus saya melihat area B-nya yang awal itu kan 200 berapa itu. Terus waktu kemarin barusan itu saya tegur, ini kalau diteruskan otomatis perusahaan ini rugi. Sebentar, stop dari sini ya. Berarti gini dong, ini sudah aneh ini. Sudah aneh maksudnya gini. Harusnya kalau semuanya era B yang pertama, era B A ya, era B 1 ya, itu dari gambar 1. Tapi kalau semuanya gambar sudah berubah menjadi gambar 2 mungkin ya, gambar B gitu ya. Harusnya era B nya juga era B. Iya. Era B2. Harganya juga berubah harusnya. Iya. Nah ini apakah harganya sudah berubah? Nah waktu itu saya tegur, loh ini perubahan ini udah kesepakatan atau belum? Karena Pak saya diteguri sama usernya terus. Dan saya mengerjakan ini sesuai dengan RAP-nya perusahaan. Terus itu nggak sama, RAP-nya awal sama baru itu nggak sama. Menurut saya itu yang merubah RAP awal itu siapa? Saya juga nggak tahu. Terus akhirnya waktu kemarin saya tegur, sekarang tanya Pak, yang merubah RAP-nya siapa? Aku Pak. Nah, terus itu siapa? Direkturnya yang berubah? Iya, direkturnya. Berarti direktur salah harusnya. Kalau semen merubah, tapi usernya kok masih tetap RP-nya awal. Jadi belum kesepakatan. Saya bertentangan sama usernya. Sebentar, belum apa namanya? Belum ada kesepakatan, kenapa diberikan sama jadinya? Berarti ini direktur salah dong berarti ini. Waktu saya tahunya kan gini, saya ditegur mengerjakan ini. Tapi usernya nggak mau, bahkan dia itu memang request sendiri. Loh ini gimana tuh maksudnya? Berarti udah kacau kalau semuanya user udah berantakan. User minta request ini udah berantakan. Udah kacau. Ya maaf Bu, gini saya mengerjakan itu berdasarkan perusahaan. Kalau ibu punya perusahaan harusnya kesepakatan dari awal. Kalau memberikan request ini terus RAP-nya awal sekian, Anda mempunyai request seperti ini, paling tidak itu ada tambahan dulu. Sebentar, Pak, minta tolong Pak. Ini saya mencoba untuk meluruskan ya, maksudnya meluruskan dari konsep ini ya semua ya. Yeah. Berarti saya tangkap begini nih, saya nangkepnya loh Pak, saya nangkepnya. Apakah benar saya benar atau salah kira-kira menurut Bapak ya? Saya nangkepnya gini, ada perusahaan yang ngaku ini sebagai developer, ngakunya mereka developer, dan mereka juga ngakunya sebagai kontraktor juga developer kan, developer kontraktor. Kemudian mereka punya user, terus mereka sudah ada akad. Habis gitu apa namanya dikerjakan oleh jenengan, dikerjakan oleh jenengan. Tetapi akhirnya apa namanya untuk gambarnya ini berubah-ubah. Nah, sedangkan jenengan ini sudah kadung berjalan. Itu ya sudah terus berjalan ya, hampir sekian persen itu sudah terus berjalan, tapi gambar berubah. Akhirnya jenengan ada bentrok dengan si konsumen atau user langsung seperti itu. Sedangkan yang urusan dengan user langsung harusnya si developer, manajemennya harusnya kan begitu. Iya. Nah harusnya jenengan tidak mengikuti konsumen tapi jenengan mengikuti aturan si developer karena jenengan dikontrak oleh developer kan begitu harusnya. Iya betul. Iya kan Pak? Jadi apapun perintahnya dari developer itu yang jenengan kerjakan. Dan kemudian ketika ada user yang ngobrol sama jenengan, itu jenengan wajib untuk men-skip, harusnya begitu kan harusnya. Iya. Nah, tidak masuk ke telinga jenengan harusnya begitu, dan tidak wajib dikerjakan oleh jenengan itu gitu harusnya. Iya. Ya. Tetapi si developer ketika sama minta uang untuk mengerjakan bangunan tersebut, ngobrol selalu uang cair gitu. Iya. Sampai akhirnya jenengan pasang uang sama sendiri untuk membeli material-material tersebut.
dan membayar tenaga kerja yang jenengan. Terus ketika jenengan tagih si developernya gimana Pak? Ya waktu pertemuan itu kan termasuk juga menyangkut keuangan saya pribadi. Iya. Dan terus saya minta pertemuan itu ingin tahu berapa tim perusahaan itu. Ketika dipertemukan, terus saya pertanyakan tentang uang itu karena termasuk perusahaan besar, namanya besar, kok nggak punya uang sekali itu perusahaan apa itu? Gitu. Uang Jadi cara ingin tahu ini perusahaan apa? Ya. Namanya PT itu adalah perusahaan besar. Iya. Apa cuma simbol? Apa saya juga pernah dari awal apanya memang perusahaan apal-apalan. Karena namanya perusahaan kalau sudah menyangkut PT itu adalah luar biasa, satu Luar biasa bagus, harusnya dana besar. dana jalanan. Sekarang ini terus uang saya tersebut Itu ngakunya atas nama PT Pak itu Pak? Iya. Begini maksud saya tanya begitu tuh maksudnya mereka tuh sekelas apa? Mungkin sekelas CV, PT gitu maksudnya begitu. Ya PT. Oh, PT. Kalau pengganti saya itu kan namanya tercantum juga PT. Ya pernah saya kerja berarti ya enak dan lain. Tapi kok di Bali itu keuangannya kok gini, saya curiga. Ambil sekali. Apa ini maksudnya ini akun? Apa Kelihatan bagus nggak? Pasti bagus dari sini. perusahaan abal-abalan ini? Redup. Tetap apa? Masih cerah, cuman ada campuran gelap lah kan. Oh, diterangin aja, diterangin nggak apa. Baterai masih besar, masih banyak baterai. Diterangin aja. Arah bawah nggak salah. Telepon Sebelahnya. Di atas sih, di bawah itu. Apa dinyalakan? Bisa Pak? Kok nggak dari tadi lampunya dinyalakan? Bapak sudah butuh belum? Oh, anunya habis Pak. Paketan. Oh, bisa ini. Ulo dari tadi kenapa sih? Dari tadi.